Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 25367175 dengan mata kuliah pengantar coding. Di sini saya ingin membahas materi dari minggu 9 sampai minggu ke-13. Nah, terdapat 4 materi yang ingin saya bahas. Yang pertama itu pointer dan pengolahan teks. Yang kedua, array satu dimensi. Yang ketiga, array multidimensi. Dan yang keempat, tipe data bentukan stroke. Yang pertama-tama saya ingin bahas yaitu tentang pointer dan pengolahan teks. Terdapat 5 subjudul yang ingin saya bahas. Yang pertama, pengertian pointer. Pointer adalah variabel khusus yang digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel lain. Dan yang kedua, subjudul yang ingin saya bahas, deklarasi dan penggunaan. Deklarasi yaitu seperti tipe data, nama PTR, C _C++ yang digunakan dengan operator direferensi dalam kurung atau untuk mengakses nilai, dan operator alamat seperti hashtag atau huruf dan untuk mendapatkan alamat. Yang ketiga itu subjudul yaitu pointer dan array. Pointer dan array erat hubungannya karena nama array secara inheren adalah pointer ke elemen pertamanya, dan pointer dapat digunakan untuk navigasi atau iterasi array yang lebih efisien. Yang keempat subjudulnya itu pointer ke string. String yang biasa disebut dengan array karakter dapat diakses dan dimanipulasi melalui pointer ke karakter pertamanya. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi pengelolaan teks seperti strip itu fungsinya itu sebagai menyalin string. Yang kedua, strlen, fungsinya itu menghitung panjang string. Dan yang ketiga, stcat, fungsinya itu menggabungkan string. Yang kedua itu materi yang ingin saya bahas yaitu array satu dimensi. Terdapat 4 subjudul yang bisa saya bahas. Yang pertama itu konsep dan manfaat. Konsep itu kumpulan elemen dengan tipe data yang sama, disimpan di lokasi memori, dan dapat diakses melalui satu indeks tunggal dan dimulai dari angka 0 untuk elemen pertama variabel. Manfaatnya itu untuk menyimpan banyak data sejenis secara terstruktur. Yang kedua subjudulnya itu cara deklarasi, yaitu dengan menentukan nama array, tipe data elemen, dan ukuran jumlah elemen. Yang ketiga itu subjudulnya itu tentang cara mengakses elemen, yaitu dengan menggunakan indeks nomor urut. Indeks array biasanya dimulai dari angka 0, C++, atau 1 pascal tergantung deklarasi. Dan yang keempat itu dan sekaligus terakhir dari array satu dimensi itu dari subjudulnya itu tentang contoh penggunaannya, yaitu dengan menempelkan daftar nilai, menyimpan data deret, dan melakukan operasi statistik pada sekumpulan data. Nah, dan materi ketiga itu array multidimensi. Terdapat 4 subjudul yang bisa dibahas. Yang pertama itu konsep dan struktur. Konsepnya itu array yang berisi array lain. Ya, itu struktur. Dan struktur yang paling umumnya adalah 2 dimensi, seperti array baris dan kolom, yang menyerupai tabel atau matriks. Subjudul yang kedua itu deklarasi dan inisialisasi. Deklarasinya itu memerlukan 2 atau lebih ukuran.
Misalnya itu array dalam kurung kayak kotak tuh baris, terus kurung dan kolom dalam kurung itu. Yang ketiga, subjudulnya itu cara mengakses baris dan kolom, yaitu dengan menggunakan dua indeks sekaligus, array dalam kurung i, di mana i adalah indeks baris dan j adalah indeks kolom. Nah, subjudul yang terakhir yaitu contoh program sederhana, yaitu dengan membuat matriks, menyimpan data koordinat, dan menyimpan data nilai siswa. Dalam kurung baris sama dengan siswa, kolom sama dengan nilai mata pelajaran. Dan materi kita yang terakhir itu tentang tipe data, bentukan, atau struk. Terdapat 4 subjudul yang ada di dalam materi ini. Yang pertama itu pengertian struk, yaitu tipe data, bentukan, atau gabungan yang memungkinkan kita menggabungkan variabel dengan tipe data yang berbeda. Misalnya itu integer, string, boolean dalam satu kesatuan logis. Yang kedua subjudulnya itu cara membuat dan mendeklarasikannya. Didefinisikan menggunakan keyword struk C++ atau TIP record Pascal. Yang kedua itu deklarasi, yaitu dengan membuat variabel baru dengan tipe data struk yang sudah didefinisikan. Yang ketiga subjudulnya itu dengan mengakses anggota struk dengan menggunakan operator titik diikuti nama anggota. Contohnya itu mahasiswa titik nama atau P baris bawah mahasiswa titik name. Dan yang terakhir subjudulnya itu dari tipe data bentukan struk ini ialah membuat contoh penggunaan dalam program, yaitu dengan membuat data mahasiswa seperti name, nama, nilai. Yang kedua data buku, judul, penulis, dan tahun. Atau data waktu seperti jam, menit, atau detik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.